karena itu masalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang yang beriman ya tentu lebih meyakini ya, lebih yakin, dan sebagai bentuk jawaban ataupun tanda yakin kita itu adalah tentu adanya usaha, adanya amal yang kita persembahkan untuk menyongsong kehidupan ya, ataupun kebangkitan nanti di mana kita akan dibangkitkan ya, setelah kematian. Kemudian selanjutnya ini poin berikutnya setelah bagaimana konsep atau manhaj Al-Quran di dalam memberikan bantahan kepada orang-orang yang tidak yakin terhadap adanya kebangkitan. Terus ma ba'dal maut, jane opo to nek wis bar mati iku terus apa gitu. Ini yang penting ya. Jadi ma ba'dal maut apa? Ya, yang ada setelah mati, kehidupan apa, atau setelah manusia mati itu apakah kemudian terus selesai, kemudian ya apakah nggak merasakan apa-apa sampai nanti dibangkitkan kembali, apakah kemudian ada nikmat dan azab setelah mati sebelum dibangkitkan. Nah ini suatu yang menjadi tema di kajian malam hari ini ya. Tadi untuk melengkapi dari pembahasan sebelumnya. Yang jelas ya, ma ba'dal maut, apa yang ada setelah kematian. Yang pertama adalah soal malakaini, pertanyaannya dua malaikat. Nah, wa naimil qabri, nikmat kubur, wa adzabihi ya. Jadi apa yang ada setelah mati? Jawabannya ada tiga ya, pertanyaan malaikat, kemudian nikmat kubur, dan azab kubur. Nah, wal qabru itu lafat wahidun ya, mufrad ya, adapun jamaknya kubur itu ya. Jadi kalau kobrun itu kuburan ya, tapi kalau kan kuburan itu kan jarang toh, satu tuh mesti ono kancane ya, ada di samping kiri kanannya itu ada ya, maka dikatakan kubur ya. Jadi enggak hanya satu kuburannya. Kecuali pribadi ya, mungkin nyiapkan di kamarnya sendiri ya. Waqat tawatarat al-ahbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam kaitannya dengan ini ya, kuburan ya, terkait dengan alam kubur, nikmat kubur, siksa kubur di sini, maka akhbar ya, berita-berita yang bersumber dari Rasulullah ini tawatur ya, mutawatir ya, tawatarot itu seperti tawatorotil ma, jadi apa itu loh, mili bercucuran ya, artinya kalau hujan itu kan enggak sekali tek enggak, tapi kan ada terus tes itu namanya mutawatir ya. Artinya kalau hadis mutawatir itu yang gimana ya, hadis yang dalam periwayatannya itu nyambung terus ya, banyak ya. Fi subuti soal malakaini, di dalam penetapan pertanyaan dua malaikat, wa na'imil qabri, serta nikmat kubur, wa adzabihi, dan azabnya. Maka fal imanu bidzalika wajibun, mengimani adanya pertanyaan malaikat, dua malaikat, adanya nikmat kubur dan azab kubur bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin itu wajib. Nah, jadi nggak boleh kita ragu, mosok sih ada nikmat kubur, mosok sih ada malaikat yang menanyakan ya. Tentu bagi kita kalau sering ya hadir
di pemakaman ya, menyaksikan mengantarkan saudara kita untuk terakhir kalinya. Nah, di saat-saat itu kita keimanan kita ini diingatkan bahwasanya suatu saat ya kita juga akan mengalami hal yang sama. Jadi di antara hikmah yang bisa kita ambil ketika kita turut ya, mengantarkan ya, jenazah ya, saudara kita sampai di pemakaman, sampai dikuburkan, itu adalah ya, kita juga akan mengalami hal yang sama, cuman tinggal nunggu giliran saja. Kapan giliran kita, di mana ya, tempatnya tidak tahu. Yang jelas ya pasti itu sudah ya, antriannya ada, ya kepastiannya ada. Nggak mungkin ada yang luput ya, satu pun nggak ada gitu ya. Maka apa? Mengimani akan adanya siksa kubur, azab kubur, pertanyaan doa malaikat, ini wajib karena ini termasuk rangkaian keimanan dengan al-iman bil yaumil akhir. Sebagaimana juga tentang hal ini Rasulullah banyak memberikan penjelasan. Wan naimu wal adzabu lirruhi wal jasadi ya. Nikmat dan azab lirruh ya, untuk ruh wal jasad dan jasad ma'an, keduanya bersamaan ya. Itu bihasabi ta'aluqir ruh bil jasad fi hadhil hayati al barzakhiyah ya. Jadi maka alam kubur itu disebut dengan alam barzah ya. Barzah itu adalah penghalang ya. Artinya pembatas. Jadi membatasi. Jadi kan ada alam dur ya, alam rahim. Jadi ketika kita masih berada di dalam perut ya, ibu kita. Kemudian alam dunia ya, saat ini kita ini berada di alam dunia yang masih bernyawa, yang masih bisa tertawa, bisa tersenyum, bisa nangis. Ini berarti kita berada di alam dunia ya, yang saat ini bukan maya, ini ya dunia ini yang kita alami ini. Nah setelah itu ada alam barzah. Nah, nanti di mana alam penghalang ataupun yang membatasi nanti dengan adanya alam akhirat nanti ketika sudah dibangkitkan ya, di situ ada jaraknya. Jadi ada masanya, semuanya ada masa. Alam ketika kita di rahim juga ada masanya, di dunia ada masanya, alam barzah juga ada batasannya. Nah, cuman yang jelas ya, khaitsu innahu mukhalifun tentu berbeda ya. Alam barzah dengan alam dunia sudah berbeda ya, berbeda ya. Jadi nggak bisa kita kemudian mencoba untuk bagaimana kita mencoba masuk ke alam barzah dulu ya. Setelah itu kemudian jadi enak nggak sih alam barzah, tak coba masuk dulu, nanti kalau nggak enak tak balik lagi ke dunia. Jadi tidak bisa kita mencoba-coba dulu seperti itu ya. Karena ya masing-masing tadi sudah ada masa-masanya ya, dan masa itu tidak kembali sebagaimana wah ngerti itu enak ning perut ibu wae gitu ya. Ya balik lagi di dalam perut ibu tidak mungkin kan. Sama halnya ketika seseorang sudah masuk di dunia atau di alam barzah, maka mungkin kembali ke alam dunia ya. Jadi yang berbeda ya antara dunia dan akhiratnya. Fa ahkamu hadhil hayat ala ruh wal jasad ya, tabi'un laha bi aksil hayat ad-dunyawiyah. Jadi maka ketentuan-ketentuan yang terkait dengan alam ruh ya, dan jasad yang ini juga berbalik ataupun berbeda dengan kondisi kehidupan dunia ya. Maka dari sini wa ala hadza yufham anna na'imal qabri wa adzabihi yakhsulu liman
istahaqqahu. Dari sini tentu adanya nikmat kubur dan azabnya ini akan yaksulu dirasakan liman istahaqqahu. Siapa yang berhak untuk merasakannya? Artinya kalau amalnya baik maka tentu dia akan merasakan ya, nikmat ketika kita berada di dalam alam kubur ya. Sebaliknya akan mendapatkan azab kubur. Nah itu ya sesuai dengan amalan. Nah cuman mungkin ada yang menjadi bayangan kita, apakah nikmat ataupun azab di kubur itu juga ada batasannya? Mungkin apakah cukup setahun diazab setelah itu selesai ya, atau nikmatnya cuman 10 tahun setelah itu nggak ngerasakan nikmat lagi ya? Nanti ada pembahasannya juga di sini ya. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan itu adanya kenikmatan dan azab kubur itu banyak. Yang pertama diantaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Yusabbitullahu alladzina amanu. Allah meneguhkan, menguatkan, meneguhkan terhadap orang-orang yang beriman. Bil qauli tsabit, dengan qaul yang kokoh, yang tetap. Fil hayatid dunya, sewaktu kehidupan di dunia, wa fil akhirah, juga kehidupan di akhirat. Wa yudhillullahu dhalimin, dan Allah ya menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah yaf'alu ya, berbuat ma yasha, apa yang Allah kehendaki ya. Waqad ruyal Imam Muslim bisanadi anil Bara' bin Azib an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit qala ya. Nuzilat fi adzabil qabri ya. Jadi ayat ini diturunkan terkait dengan adzabil qabr, azab kubur. Yuqalu lahu, yang mana ditanyakan, dikatakan kepada ya, man fil qabri, orang yang berada dalam kuburan ya, man rabbuka ya, siapa Rabbmu? Fayaqulu, ya berkata, Rabbi Allah wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika qaulullah yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi ayat ini memberikan penjelasan ya, bagi orang-orang yang beriman nanti Allah berikan ini tetapkan, teguhkan, artinya untuk memberikan jawaban ya, ketika ditanya oleh malaikat, maka ya dengan mantap, dengan jelas, dengan mudah dia akan menjawab lancar ya, jadi mosok jawaban gitu aja mungsubon ngono apal logat saya wis nggak bisa ya. Cuman apal tapi ketika nggak ada amalan, ketika ditanya malaikat ya kelogap-lagap, nanti nggak akan bisa ya, memberikan jawaban. Maka disinilah ya, maksud dari ayat itu, yusabbitullahu alladzina amanu, Allah meneguhkan ya, artinya yang akan menjawab, yang memudahkan kita menjawab ya, pertanyaan-pertanyaan oleh malaikat itu adalah ya amalan-amalan kita ya, sewaktu di dunia ini ya, ya itu maksudnya ya. Jadi ya, ayat ini turun terkait dengan adzabil qabr ya, jadi siksa kubur, yang mana ketika
dikatakan ditanya ini termasuk siksa ketika nggak bisa jawab itu ya. Karena semakin nggak menjawab malaikat ya tentu semakin ya geram untuk memberikan pertanyaannya ya, membentaknya ya, maka termasuk apa namanya afiyah ya, pernah saya sampaikan ya, jadi termasuk afiyah dalam keselamatan di kubur itu ya, jadi ketika ditanya oleh malaikat itu pertanyaannya dengan rahmat, dengan lemah lembut ya, jadi santun, sopan ya, bertanyanya enak gitu ya. Kalau tidak mendapatkan afiyah ya tentu ya, ya sekali ditanya nggerekel nggak bisa jawab, tanyanya mungkin dengan ya nada yang tegas, yang keras ya, apalagi tidak bisa menjawab. Nah, kemudian yang kedua, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bisa nadhi an Qatadah an Anas bin Malikin qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal abda, sesungguhnya seorang hamba idza wudi'a fi qabrihi, ketika diletakkan di kuburnya, wa tawalla anhu ashabahu, dan ketika para saudara-saudaranya, artinya para takziin, orang-orang yang mengantarkannya ini sudah balik ya. Ya kan nggak mungkin kan ngantarkan terus ditunggui di situ ya. Ya saking karena mungkin bestinya ya, ya nggak mau berpisah, sudah akhirnya tidur di situ ya. Ya mungkin bisa bertahan sehari, 2 hari, semalam 2 malam, selanjutnya ya tidak mungkin ya. Maka setelah tawalla anhu ashabahu wa innahu la sami'a qara'ini alihim, dan sesungguhnya ya, la yasma, sungguh seorang ya yang berada dalam kubur tadi ya, ya jasad yang ada di kuburan tadi itu la yasma qara'ani alihim, itu mendengar ya apa namanya telapak ya, karena langkah ya, langkah kaki ya. Kalau mungkin kalau pakai gapia itu malah keras sekali ya, kelotak, tapi sekarang jarang ya orang pakai bakia itu ya, mungkin sudah pakai sendal, pakai sepatu yang enggak terdengar, nyaris tak terdengar suara ketika berjalan. Tetapi ya, pada hakikatnya ya, orang ataupun jenazah yang dikuburkan tadi itu mendengar ya, qara'ani alihim qala ya'tihi malakani ya, ya'ti datang kepada man yang ada dalam kuburan tadi, malakani 2 malaikat, fayaqudanihi, lalu 2 malaikat itu duduk ya, fayaqulani lahu, keduanya 2 malaikat ini bertanya kepadanya, ma kunta taqul fi hadzal rajul, apa yang kau katakan terhadap orang ini ya. Jadi ini pertanyaan sahabat kepada Rasulullah ya. Qala, Rasul menjawab, fa amal mukmin, maka bagi seorang mukmin fayaqul ya, dia akan mengatakan ya, ketika ditanya oleh 2 malaikat itu, asyhadu, aku bersaksi, annahu Abdullah ya, bahwasanya annahu, sesungguhnya dia, Rasulullah maksudnya adalah Abdullah, adalah hamba Allah wa rasulih, dan utusannya. Qala fayuqalu lahu, dikatakan kepada mayit tadi ya, ungdur ila maq'adika, ini perkataan malaikat, pertanyaan malaikat kepada ya ahli kubur ya, ungdur ila maq'adika minan nar ya, lihatlah tempat dudukmu dari neraka, qad abdalakallahu bihi, sungguh Allah telah mengganti, menukar, abdalallahu bihi maq'adan minal jannah, Allah telah menukar tempat dudukmu yang tadi suruh melihat tempat dudukmu adalah neraka, tapi sekarang sungguh Allah telah menukar, menggantinya tidak lagi neraka, Allah menggantinya dengan jannah. Ini
bagi seorang mukmin. Ya. Qala Nabiullah qabrahuma jami'an. Qala Qatadah wa dzakara lana annahu yafsah. Kemudian Qatadah menyebutkan, mengatakan dzakara lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi, bagi seorang mukmin itu dilapangkan, yufsahu lahu fi qabrihi, di kuburannya sab'una dira'an, 70 hasta, wa yamlau alaihi khadran, kemudian dipenuhi di dalam kuburannya itu khadran, itu sesuatu yang hijau, yang menyegarkan, ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan, yaitu apa namanya, bagi seorang yang beriman, yang mana ketika itu Rasul memberikan jawaban atas pertanyaan sahabat, bagaimana pendapatmu tentang orang itu. Itulah gambaran seorang yang mendapatkan nikmat kubur. Kalau hanya digalikan standar kuburan itu, ya berapa sih lebarnya? 1 meter ya, 1,5 meter mungkin paling lebar ya. Tidak mungkin ya orang buat kubur 4 meter persegi, ngebak ingkun nanti ya. Bisa dimarahi yang lain nanti ya. Tapi ya, orang yang mendapatkan nikmat kubur di sini, maka yusahu, akan dilapangkan ya, dilapangkan fi qabri sab'una dira'an, 70 dira' hasta ya. Ya, hastane ukurannya hastane orang zaman dulu ya paling enggak ya semeter atau paling enggak ya. Nah itu 70 meter ya. Itu tanah sini berapa itu harganya? Ya. Artinya tidak merasa sempit ya. Kita tinggal di tempat ya, di ruangan 70 meter ya. Gambarannya itu ya luas ya, mau rolling mau apa itu sudah mau melakukan apa saja bisa ya. Bukan artinya apa? Itu termasuk gambaran nikmat yang ada dalam kuburan. Ya, tidak hanya itu, dipenuhi dihiasi dengan sesuatu yang segar, sesuatu yang apa namanya nyaman gitu ya. Ya, sampai ila yaumi yub'atsun, dia mendapatkan kenikmatan itu sampai dibangkitkan ya. Artinya terus begitu ya. Nah. Dan satu lagi ya. Ya, wa ruyal Bukhari bisa nadi an Ibnu Abbas qala mar Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Ya, suatu ketika Rasulullah lewat di 2 kuburan. Ya, faqala innahuma la yu'adzabani. Sesungguh 2 orang yang ada di kubur ini masing-masing ini mendapatkan siksa. Ya, diazab keduanya. Wa ma yu'adzibani min kabirin, dan sungguh keduanya ini disiksa di kuburnya itu bukan karena perkara dosa-dosa besar. Ya. Tsumma qala bala amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya fakana yas'a bin namimah. Ya, orang ini disiksa itu karena ya, dulu ketika hidupnya itu yas'a bin namimah, suka adu domba ya. Adu domba itu suka, bukan artinya kemudian aduan domba, yang sungguhnya enggak ya. Adu domba itu suka ya mengadu seseorang, kemudian dengan maksud bilang ke ini kamu tuh dibilang gini-gini jelek itu, terus bilang ke sini, akhirnya antara 2 orang itu ya terjadi ya permusuhan, perselisihan ya. Tidak apa namanya menyatukan tetapi malah memecah, yaitu namanya mengadu domba. Nggak tahu bahasa itu diambil kenapa kok dikatakan adu domba ya, bahasa Indonesianya adu domba ya. Tapi bahasa Arabnya namimah ya. Jadi mungkin orang Indonesia karena suka adu domba gitu. Dan domba itu kenapa sering salahkan ya, kambing hitam. Apa salahnya kok kambing hitam, mengkambing hitamkan. Jadi yang pertama adalah ya itu ya suka
menyebabkan ini ataupun mengadu domba. Wa ma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi. Ya, yang kedua ini adalah ketika baul, ketika kencing itu enggak la yastatir. Ya, tidak mencari tempat yang aman, tidak terlihat. Jadi ya ini waspada ya, hati-hati mungkin sopir-sopir truk ya. Ini enggak ada ya di sini ya. Pak Wafik pun buatan nyopir truk nggih. Alhamdulillah. Tapi insya Allah enggak lah Pak Wafik ya. Ini sopir-sopir yang enggak memperhatikan sholat itu biasa ya. Wis kebelet ya pokoknya ngadep ning ban yes. Ya durung diarani sopir nek urung iso nguyoi ban jarene. Ya artinya tidak hanya sopir ya ini ya. Artinya orang yang tidak memperhatikan dalam masalah ini ya. Pokoknya nanti kebelet langsung melandur ya, la yastatir min baulihi. Ini ya termasuk ini akan besok mendapatkan apa? Azab kubur, siksa kubur. Nah, apa bentuknya ya? Ya macam-macam azab kubur itu. Embuh apa panas wongkep kok gak ono asine. Menapa lah itu tergantung amalan-amalan ataupun maksiat-maksiat yang dilakukan selama hidupnya ya. Demikian poin penting dari apa sih semestinya yang ada di setelah kematian ya. Ternyata juga masih banyak ya, nanti kita lanjutkan barangkali di kesempatan yang lain. Yang jelas ya dari yang bisa kita ambil hikmahnya ya adanya azab dan siksa dalam kuburan itu tentu ini menjadi perhatian kita ya. Jangan sampai siksa ataupun azab itu berlaku mulai dari kubur sampai nanti juga di neraka. Itu kan ya lumayan panjangnya ya. Sementara misalkan mati tahun ini ya, kiamat masih ya, 100 atau 1000 tahun lagi, berarti kan ya lumayan kalau nunggu itu. Belum lagi nanti di neraka ya. Oleh karena itu jangan meremehkan dosa-dosa kecil ya, jangan meremehkan dosa-dosa kecil, karena ya dosa-dosa kecil itu kalau dianggap sepele kemudian kita tidak berusaha ya untuk menghapusnya ya, untuk bagaimana menghilangkan dosa itu ya, nanti akan lama-lama juga akan menjadi besar ya. Oleh karena itu sekecil apapun ya doa itu mari kita segera iringi ya. Bagaimana caranya ya, itu tadi yang sering diingatkan ya, hadis ya. Ya jadi wa'ad bi ishayatal hasanata itu termasuk makna ini ya, artinya ikuti ya, sayyi'ah dengan hasanah itu artinya karena kita setiap hari itu pasti melakukan dosa kecil ya terutama, maka ya bagaimana tentu dengan istighfar, dengan kita memperbanyak istighfar ya, ini akan ya bisa menghapus dosa-dosa kecil tersebut ya, atau mungkin dengan ya, beramal soleh yang lain, dengan sedekah dan sebagainya juga bisa menghapus ya, dosa-dosa kecil itu, supaya yang remeh-remeh itu kemudian tidak menumpuk menjadi gunung, sehingga kalau sudah berkarat ibaratnya ini sudah susah untuk membersihkannya, atau kalau sudah berat ya akan memperberat ya langkah kita, menyusahkan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan masalah apa sih setelah kematian itu. Ternyata setelah kematian itu ada kehidupan lagi, yaitu kita dibangkitkan dan kita didatangi dua malaikat dan nikmat kubur dan azab kubur. Bagi bapak dan ibu yang mau bertanya materi yang telah disampaikan tadi belum paham
Ada yang belum paham boleh ditanyakan. Monggo. Ada dari Bapak? Dari Pak Budi. Adzan dulu Pak Budi ya. Nah, adzan dulu Mas. Monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Iya. Kajian saya buka kembali, langsung saja pertanyaan dari Mustami.
Pak Budi monggo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita meninggal dan di alam kubur itu kan ada nikmat dan ada siksa, Ustaz. Apakah ketika orang itu ya mungkin banyak dosa atau mungkin ada dosa lah dan mendapatkan siksa di kubur, itu apakah mengurangi dosa tersebut? Karena rangkaiannya setelah di kuburan itu kan ada rangkaian-rangkaian lagi, termasuk ya di mizan menentukan amal dan dosa itu banyak mana. Nah, apakah di kuburan tadi itu setelah mendapatkan siksa itu bisa mengurangi dosa atau hanya tetap disiksa di kuburan karena menunggu tok gitu loh, menunggu tetapi karena banyak dosa atau ada dosa sehingga disiksa? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban pertanyaan ini semestinya pertemuan yang akan datang ya, tapi insya Allah saya jawab hari ini. Jadi sesuai dengan apa yang di sini disebutkan, jadi azab kalau nikmat kubur itu seterusnya ya. Nah, ini terkait dengan azabnya, apakah akan berhenti atau juga terus sampai menunggu itu. Nah, di sini ada dua macam. Jadi fa'adzabul qabri naw'ani. An-naul awal ada yang daimun layang koti ila qiyam sa'ah, terus menerus sampai hari kiamat, itu lil kufar wal munafikin wa ba'dil usad. Nah, jadi untuk orang-orang kafir, orang-orang munafik dan sebagian ahlu maksiat yang besar ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 46 ya. Ini jadi ini yang seterusnya ya, sampai dibangkitkan. Kemudian apakah nanti terus di neraka tidak berkurang? Tidak. Kalau orang kafir ya terus menerus kan ya, azabnya di di kuburan. Nah, nanti juga di neraka juga sama seterusnya begitu. Nah, yang kedua ini muddatun sumayang koti ya, jadi ada masanya, ada waktu-waktu, terbatasi waktu kemudian berhenti ya. Nah, di sini adalah adzabu ba'dil asah, ini azabnya sebagian yang bermaksiat, alladzina khafat jaraihim, yang memiliki dosa-dosa yang ringan ya. Fa yu'adzabu bihasbi dia diazab sesuai dengan dosanya, tsumma yukhaffaf anhul azab, kemudian ringan ya, azabnya, wayang qati anhu li kauni maksiatihi, kemudian terputus azabnya. Nah, termasuk yang seperti ini orang yang mendapatkan ini itu sebabnya bisa bab khusuli ba'di mukaffirat dzunub, sebab dari sebagian yang bisa menggugurkan dosa, mimma yakunul insan ba'da mimma ba'da mautihi min du'ai waladin sholih, bisa juga karena faktor dari doa anak-anaknya yang soleh yang mendoakan itu, maka bisa ya meringankan azabnya di kuburan ya. Kemudian au sedaqatin jariyatin ya, khalafaha, yang ia tinggalkan di dunia, au ilmin yuntafa'u bihi ya. Wallahu ghafurur rahim, Allah adalah zat yang maha mengampuni. Jadi dua kondisi ya untuk azab kubur ini, ada yang paten ya, terus itu untuk orang-orang kafir ya, di samping azab kubur nanti juga akan mendapatkan azabun nar. Nah, bagi seorang muslim yang tidak luput dari dosa-dosa ya, kecil ya, maka ia akan mendapatkan azab kuburnya itu ya sesuai dengan ya, dosanya, dan itu bisa diringankan ya dengan apa?
ya dengan doa dari orang anak-anak soleh yang mendoakannya. Sebagaimana juga dalam riwayat yang tadi belum saya baca tuntas ya, ketika Rasulullah kemudian setelah menjelaskan kepada sahabatnya tadi tentang dua orang yang disiksa karena dosa kecil yang berbuat itu, kemudian beliau ada pelepah kurma basah kemudian membelahnya menjadi dua, meletakkannya dengan harapan mudah-mudahan bisa meringankan azab keduanya. Jadi seperti itu, wallahu alam. Iya Pak Budi ya. Karena sudah molor beberapa menit dan waktu sholat isya harus dikerjakan, maka kajian malam hari ini saya tutup. Sebelum kajian ini saya tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di bapak dan ibu-ibu, itu kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.